Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, yang keluarganya lebaran siapa? Semua. Mana kuenya? Habis. Oh, makanya terjadi kenaikan berat badan ini sepertinya ya di masa-masa libur. Saya ada cerita di waktu Lebaran ini ada satu orang yang biasanya Lebaran kan semua pada libur. Tapi dia ini bekerja karena libur kan pasar tidak buka. Jadi beberapa orang itu pesan ayam untuk dipotong jadi dia antar ke rumah karena pasar tidak buka. Nah, bosnya bilang begini. Jadi dia disuruh antar. Ini ada yang pesan ayam 10. Kamu bawa, tapi dia kan pesan ayam kampung. Pesan ayam kampung, dia bawa tuh 10 dikasih alamat. Kasih alamat ke dia, antar ke alamat ini. Terus yang nganter ini bilang, banyak sekali ayamnya. Ya namanya dia mau lebaran lah, dia mau potong ayam gitu. Terus dia bawa ayamnya. Karena dia dikasih alamat, dia bawa ayam itu ke alamat itu. Tiba-tiba di jalan, itu karena musim hujan, jalanannya itu kan banyak lubang. Jatuhlah dia dari motor, ayamnya itu lepas semua. Lari, karena ayam kampung kan belum dipotong. Lari semua. Orang yang lihat itu kan kasihan lihat dia, mau bantu dia. Malah Mas yang bawa ayam ini ketawa. Ketawa terus dipikir dia gila. Dibilang, Mas, itu ayamnya lari semua, ayo kita tangkap. Itu ayam yang gak punya otak katanya gitu. Kenapa? Coba dia mau kemana? Yang pegang alamat kan saya. Dia mau lari kemana mereka? Hayo katanya. Pasti nanti balik mereka cari alamat. Kita, gini, terkadang kita menertawakan hidup kita ketika kita berpikir kita lari dari Tuhan, kita tahu alamat keselamatan itu di mana. Jadi kita keluar dari kebenaran firman Allah, terus kita berpikir bahwa itu jalan yang paling baik, seakan-akan kita tahu alamat ke surga. Gini, orang-orang yang merasa tahu alamat ke surga adalah dia berpikir ketika dia rajin ke gereja, itu sudah menjadi alamat ke surga. Itu bukan alamat ke surga ya. Ada banyak hal yang harus kita pahami tentang kebenaran firman Allah, supaya kita tahu untuk boleh masuk di dalam surga, itu bukan karena kita rajin ke gereja. Oke. Saya ditanya tema kemarin, saya kasih tema Yesus dan Iblis. Sudah jelas beda toh Yesus dan Iblis? Jelas dong. Anda tahu cerita di dalam Matius 8? Yang tentang ada orang gila ya, kerasukan setan. Kemudian Yesus mengusir iblis itu ke babi. Di sini yang suka makan babi siapa? Hehehe. Suami saya juga. Tapi itu bukan babi yang kerasukan setan ya. Itu babi yang enak. Kalau yang kerasukan setan biasanya rasanya gimana gitu, beda. Nah, di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 itu diceritakan tentang orang kerasukan setan kemudian bertemu dengan Yesus. Nah, yang pertama dari cerita ini kita akan melihat dulu bagaimana Yesus itu berkuasa atas iblis. Kita baca Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak. Mereka itu siapa? Iblis. Ya, iblis berarti banyak ya, bukan cuma satu. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kenapa iblis? Kenapa Yesus mau bertemu dengan mereka? Kan belum waktunya. Dalam satu hal kita tahu bahwa ternyata iblis ini tahu firman juga ya. Dia tahu bahwa belum waktunya dia masuk neraka. Makanya kalau ada yang mengajarkan bahwa ketika kita masuk neraka, nanti yang menyiksa kita iblis. Keliru ya. Iblis tidak diberikan kuasa untuk menyiksa. Iblis juga disiksa bersama-sama orang berdosa. Tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bilang belum waktunya. Nah, mereka tahu waktunya. Nah, mengapa dikatakan bahwa Yesus berkuasa atas iblis? Makanya kalau berdoa, kenapa semua harus ditutup dalam nama Yesus? Karena nama Yesus berkuasa. Pertama, ketika berdoa mengusir setan, ditutup dalam nama Yesus. Karena dengan nama Yesus, iblis tahu
bahwa dia tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Yesus. Ketika kita berdoa memberkati anak-anak, kita tutup dengan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena iblis ini kalau dia tidak bisa merusak orang dewasa, yang pertama dia rusak dulu anak-anak muda, anak-anak kecil. Karena dari kecil dia akan menanamkan nilai-nilai yang akan menentang kebenaran firman Allah. Makanya kalau berdoa buat anaknya sebelum tidur, ajarkan berdoa dalam nama Yesus. Demikian juga mereka diajarkan berdoa sederhana. Seperti anak saya kalau berdoa, dia cuma doa begini, Tuhan, saya mau tidur, temani saya sepanjang malam hari ini, di dalam nama Yesus, amin. Sudah. Tidak usah panjang-panjang. Setidaknya mereka bisa berdoa di dalam nama Yesus. Kemudian ketika Anda berdoa untuk pekerjaan atau usaha Anda, kenapa selalu ditutup dalam nama Yesus? Karena di dalam nama Yesus ada berkat-berkat. Jadi ketika kita berdoa untuk pekerjaan kita, kita menyerahkan pekerjaan itu di dalam tangan Kristus. Sehingga yang berkuasa atas pekerjaan kita dan usaha kita adalah Kristus. Karena iblis suka mencuri dari kita. Jangan pikir cuma maling, cuma copet loh ya, yang mencuri berkat Tuhan. Iblis bisa mencuri. Bagaimana cara iblis mencuri? Dia bisa memakai orang lain yang pertama. Kedua, dia bisa memakai emosi kita. Anda tidak akan damai sejahtera bekerja dan tidak akan menghasilkan hal yang baik ketika hati Anda itu selalu khawatir, selalu marah, selalu berpikir yang buruk tentang pekerjaan Anda. Jadi Yesus berkuasa atas iblis. Di ayat 29. Ketika kita tahu bahwa iblis sendiri tahu bahwa Yesus itu berkuasa, hari ini siapa yang masih takut sih? Kalau di rumahnya itu ada iblis. Siapa yang masih takut kalau lampunya mati semua? Siapa yang takut kalau ke belakang itu ditemani? Temani bohong. Loh kenapa? Ya enggak apa-apa. Bohong enggak apa-apa, pasti takut. Siapa yang suka takut? Ngaku loh. Ada orang yang takut lewat kuburan kalau malam. Kenapa emang? Hah? Ada yang bilang takut kuntilanak, tidak mungkin. Kalau di film-film kadang kuntilanaknya cantik loh. Hah? Ada yang takut kalau lewat kuburan. Ada yang takut kalau lewat di hutan-hutan karena katanya ada hantu. Apalagi kalau di beberapa tempat katanya kalau pergi naik gunung, mau pipis itu pamit sama pohonnya. Permisi, mau pipis. Pohonnya tahu apa Anda pipis? Atau kalau ada di satu tempat, kalau dia lewat di daerah itu pamit. Jadi permisi, kami mau lewat. Permisinya sama siapa? Kok permisi sama setan? Yang punya dunia ini Kristus. Memang dia berkuasa atas dunia, tapi dia tidak berkuasa atas kita. Dikatakan bahwa Yesus berkuasa atas iblis. Yesus tidak akan pernah membiarkan iblis berkuasa. Tapi Alkitab mengatakan bahwa iblis itu suka mengganggu. Dia menantikan kapan kita lemah. Di situ baru dia punya kesempatan. Kalau kita buka pintu buat iblis, dia akan masuk. Kalau kita tidak buka pintu, dia tidak akan berani masuk. Jadi ini yang namanya tadi Yesus berkuasa atas iblis. Karena iblis sendiri takut sama Yesus. Makanya kalau kemana-mana, bawa nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus. Tapi tidak usah pakai salib yang besar. Iblis tidak takut sama salib. Terus Anda bawa-bawa tiang listrik kemana-mana karena tanda salib kan. Ya seperti yang saya bilang kalau di film-film. Iblisnya lari langsung. Ambil sumpit itu loh, sumpit toh begini. Terus kalau mau jalan ke dekat kuburan begini. Emang iblis takut sama sumpit? Atau ada orang sengaja di rumahnya itu dipasang salib di depan, di belakang, di meja makan, di kamar mandi, semua salib. Karena katanya di mana-mana setan itu suka tinggal. Rumahmu ini punya Tuhan atau punya iblis? Kenapa semua kamu takuti? Jadi depan rumahnya itu dia pasang salib. Ruang tamunya dia pasang salib. Kamarnya semua dia pasang salib. Sampai belakang rumahnya dia pasang salib. Di pagarnya paling dalam dia pasang salib. Saya bilang kok Kristen sekali ya. Ternyata bukan Kristen sekali. Ketakutan. Bukan karena Kristen. Dia takut rumahnya dimasuki setan. Jadi gini. Salib bagi dia itu seperti jimat. Kalau dia pasang di gate apa? Ya gerbang. Maaf sekarang saya lupa. Gerbang.
Dia pikir iblis tidak akan masuk di dalam gerbang itu. Hanya gara-gara melihat tanda salib itu loh. Sampai kan kalau di beberapa rumah itu kan di atas pagarnya itu kan ada yang tajam-tajam. Benar ya? Sampai tajam-tajamnya dia itu dibuat dari salib. Jadi salib tajam ke atas. Dia bilang itu supaya setan tidak masuk. Saya katakan kalau dikatakan Yesus berkuasa atas iblis, ketika kita berdoa untuk rumah kita, bahwa Yesus ada di sana, iblis tidak akan masuk. Iblis itu masuknya bukan di rumahnya sebenarnya. Iblis itu masuk di dalam hati dan pikiran kita. Misalnya, rumah Anda dipenuhi salib, tapi hati Anda sedang marah, tetap saja Anda seperti setan kalau bicara. Ya, ada orang pulang dari gereja, udah doa minta ampun tadi sampai nangis-nangis. Rumahnya penuh dengan gambar Yesus, salib di mana-mana. Kalau marah-marah aja. Kalau dia ngomongin orang jelek, ngomong orang jelek aja. Jadi bukan karena iblis itu suka tinggal di rumah, tetapi kita terkadang yang suka membawa-bawa karakter iblis di dalam hati kita, mulut kita, pikiran kita. Ini yang harus kita tahu ya. Ketika Yesus berkuasa atas iblis, maka Yesus tidak akan memberi kuasa kepada iblis untuk berkuasa atas kita. Iblis ini suka nyari-nyari celah di mana kita bisa lemah. Sama seperti suami kalau nyari istrinya tidak di rumah. Pernah tidak ada istri pas suaminya pulang tapi istrinya nggak ada di rumah, dicari enggak? Cari ya. Berarti suaminya masih peduli. Ya. Ada satu pasangan suami istri. Istrinya itu suka jalan. Jadi tiap kali pulang kerja, suaminya itu nggak nemu istrinya di rumah. Nanya ke anaknya, mamamu mana? Tadi lo sama tante itu ngobrol dari sore. Ini suaminya pulang nggak masak. Payah mamamu nih. Dipanggil, ditelepon. Nggak diangkat, dicariin benar. Lagi ngobrol dari sore. Terus udah gitu, suatu saat suaminya itu tugas keluar kota. Dia bilang seperti ini, selama saya keluar kota, kamu jangan keluar, anakmu masih kecil. Kalau rumah ditinggal, anak-anak nanti bisa apa-apa kita nggak tahu. Dia bilang, iya, yaudah kalau kamu pergi saya nggak kemana-mana. Suaminya bilang, nanti saya akan ngecek setiap saat kamu di rumah atau tidak. Karena tiap kali dia pulang kantor jam 7, istrinya tuh belum masak. Jadi dia pulang tuh nggak ada masakan. Dia bilang, pokoknya saya cek setiap saat kamu di rumah atau tidak. Cara ngeceknya itu suaminya gini. Jadi di hari pertama dia pergi, dia bilang, Ma, kamu di mana? Dia nggak video call. Dia telepon. Waktu itu belum ada zaman video call ya. Di rumah. Benar di rumah. Iya. Coba kamu ngulek cabai. Biasanya kalau masak kan ngulek cabai. Dia ulek cabai bunyi ketak-ketik. Oh iya di rumah. Oh ya sudah. Di rumah toh? Ya. Hari kedua, suaminya ngecek lagi siang sama sore. Karena dia takutnya mungkin tadi pagi istrinya tuh pergi. Dia cek siang. Kamu di mana? Di rumah. Coba ngulek cabai. Cek bunyi ulekan. Benar, istrinya benar. Sore dia cek lagi karena dia curiga. Benar, bunyi ulekan. Tapi ternyata suaminya ini tidak jadi seminggu perginya. Cuma 2 hari. Besoknya pulang pagi-pagi. Pagi pulang. Anaknya di rumah sendirian. Loh, mamamu mana? Loh, sejak papa pergi, mama juga pergi. Kemana? Dia tahu bawa ulekan sejak pergi. Jadi dia tahu bahwa suaminya akan ngecek bawa ulekan dia kemana-mana. Ternyata mamanya juga pergi bawa ulekan. Kita ya, terkadang kita ini dicari sama Tuhan. Dicari sama Tuhan. Kita berpikir karena kita membawa kekristenan kita di mana-mana, maka kita menjadi orang yang Kristen. Kita membawa Alkitab di mana-mana seperti menunjukkan bahwa kita orang yang setia. Ingat, tidak menunjukkan bahwa kita setia ketika kita membawa Alkitab di mana-mana. Ketika kita memakai kalung salib. Ketika kita selalu mengatakan, puji Tuhan. Ketika kita menyapa orang, shalom. Itu tidak menunjukkan bahwa Anda rohani. Tapi ketika kita menunjukkan kita orang yang tahu bahwa Tuhan berkuasa atas kita, kita menjadi orang yang setia, terlihat dari buah yang dihasilkan dari perbuatan. Jadi ini ya, ketika Yesus berkuasa atas iblis, kita juga harus tahu jangan takut akan apapun, karena iblis sendiri takut sama Yesus. Makanya kalau berdoa harus di dalam nama Yesus, jangan di dalam nama Pak Eko. Ada orang
terlalu mengagungkan gembalanya sampai ketika gembalanya mati dia juga mau bunuh diri. Loh, kenapa mau ikut sama gembalanya? Kalau tidak ada gembala saya tidak bisa dekat sama Tuhan. Loh, kenapa? Berarti Anda lebih dekat sama gembala daripada sama Tuhannya. Karena ada orang berdoa supaya gembalanya itu dibangkitkan seperti Yesus setelah mati. Jangan konyol ya, iman itu jangan konyol. Percaya di dalam nama Yesus. Yang kedua, ketika bicara ayat ini tadi, kita baca dulu di ayat ke-31. Matius 8 ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ini menunjukkan, ada pertanyaan. Mengapa Yesus itu kasih mereka masuk ke babi-babi? Kenapa harus ke babi? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa harus ke babi? Ada yang jawab gini, supaya orang Kristen nggak makan babi. Nggak mungkin, tetap aja makan babi. Babi kesetanan mah dimakan aja sama orang. Sekarang aja bukan hanya babi yang dimakannya, kucing dimakan, tikus dimakan, pokoknya semua yang berkaki dimakan. Sekarang ini kaki meja juga dimakan loh. Sejenis curut itu ya. Kenapa ke babi? Ini membuktikan pertama bahwa manusia itu milik Kristus. Binatang itu memang milik Kristus. Tetapi binatang itu tidak istimewa. Kalau iblis mau masuk ke binatang, silahkan. Karena binatang tidak punya roh yang adalah roh Kristus. Silakan kamu masuk ke binatang. Tapi di manusia, iblis tidak berani masuk. Ada pertanyaan, tapi kok kenapa ada yang kerasukan? Berarti tidak ada Kristus di dalam dirinya. Kenapa ada orang Kristen, Bu, kok bisa digendam? Tiba-tiba ditipu, dia keluarkan semua dompetnya dikasih. Karena tidak ada roh Kristus di dalam diri dia. Dia Kristen. Tapi tidak ada kuasa Allah di dalam dia karena dia tidak membiarkan Allah berkuasa atasnya. Kenapa ada orang bisa kerasukan setan? Kenapa bahkan ada yang bilang, kenapa ada anak pendeta itu loh bisa kerasukan setan? Loh, anak pendeta bisa saja karena keputusan pribadi itu datang pada diri masing-masing. Misalnya, anak Pak Eko ya, itu tidak ada hubungannya dengan imannya Pak Eko, dengan imannya dia, keputusannya dia. Jadi ketika dia sudah kenal siapa Tuhannya, dia memutuskan siapa yang berkuasa dalam dirinya. Ini kan jari. Jadi tubuh, jiwa, roh. Yang paling tinggi roh. Harusnya roh yang berkuasa. Tapi sering sekali kita membuat yang tengah ini tubuh. Yang ini jiwa, yang ini roh. Roh paling rendah. Kenapa yang berkuasa selalu tubuh? Karena kita mengikuti keinginan daging. Harusnya tubuh itu dikuasai oleh roh. Baru jiwa. Barulah daging. Jadi masing-masing punya keputusan untuk memilih siapa yang berkuasa atas dirinya. Karena manusia itu milik Kristus. Jadi Kristus mengatakan, silakan kalau mau ke babi-babi. Karena mereka bukan ahli warisku, tapi manusia adalah anak-anakku, ahli warisku, rohku ada di dalam mereka. Jadi iblis tidak bisa masuk. Nah, ketika orang yang kerasukan ini tadi, dia kan tidak mengenal siapa Kristus. Setelah Kristus membebaskan dia, berarti dia paham siapa Kristus. Rohnya tahu siapa Kristus. Hari ini siapa yang masih takut kerasukan? Makanya tadi kan saya katakan, ada orang pamit lewat kuburan. Ada orang pamit mau pipis di pohon. Karena takut kerasukan. Itu mah bukan kerasukan, kalau pipis sembarangan bisa dicatok ular. Bisa dimakan semut Anda. Jangan takut setannya. Makanya jangan pernah takut kalau ada yang bilang, kalau orang Kristen itu kalau digendam dipegang sini itu hati-hati. Saya bilang gak usah hati-hati ketika Anda dari rumah berdoa, Tuhan sepanjang hari ini Roh-Mu menyertaiku ketika pergi dan ketika pulang. Apapun yang terjadi di sepanjang jalan, Tuhan menyertai. Tidak ada kecelakaan, tidak ada yang gendam, tidak ada yang copet. Kalau terjadi sesuatu, percaya Tuhan ada beserta kita. Bukan berarti juga hidup kita mulus-mulus saja, gak ada masalah. Ketika ada masalah, itu kita lalui bersama dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia milik Kristus. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami,
Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Karena babi itu tidak berharga di mata Tuhan. Babi itu hanya berharga di mata manusia. Sekilo berapa? 150. Ibu sampai tahu karena suka makan babi ya Bu ya. Jadi babi itu hanya berharga bagi manusia. Babi tidak berharga bagi Tuhan. Ini menceritakan lagi bahwa manusia sangat berharga di mata Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu, engkau berharga di mata Tuhan. Apapun yang pernah terjadi di dalam hidupmu, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan melihat apa yang akan kita kerjakan hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengungkit apa yang sudah kita lakukan sehingga menyakiti hati Tuhan. Ketika hari ini kita bertobat, Tuhan menerima kita. Apa adanya kita, karena kita adalah milik Kristus. Jadi jangan utamakan keinginan daging. Biarlah roh yang berkuasa atas kita. Kalau keinginan daging ini diikuti terus, itu yang bisa celaka. Jadi kalau keinginan daging ini kadang menutupi ya. Keinginan daging itu banyak yang membuat kita lupa akan Tuhan. Apa yang paling sederhana sih ketika keinginan daging berkuasa? Kita terganggu dengan orang, membuat damai sejahtera kita hilang. Itu sudah keinginan daging untuk ngamuk, untuk ngomel. Harusnya kita bisa menekan supaya kita tidak terganggu dengan orang. Ada penjual daging, jadi dia tuh suka lewat di perumahan. Nah, ada satu penjual daging. Jadi kalau dia lewat di komplek itu, dia kalau ngomong daging itu wajang daging, gitu. Setiap hari dia lewat. Nah, setiap kali dia lewat, dia selalu berhenti di ujung perumahan itu. Di ujung perumahan itu ada satu rumah, baru melahirkan. Nah, dia merasa terganggu dengan bapak ini teriak-teriak. Bayinya kan nangis. Bayinya nangis. Daging! Bapaknya keluar. Pak, gak punya otak ya? Hari ini gak jualan otak, cuma daging. Teriak aja dia lagi, daging. Manusia sering terganggu dengan intimidasi iblis. Masa kita bilang ke iblis, iblis kamu gak punya otak? Gak punya, kata iblisnya. Karena kita meresponi iblis. Jangan pernah responi iblis karena memang dia gak punya otak. Tapi dia cerdik, maaf loh ya. Iblis itu sebenarnya dia akan mencari celah yang bisa membuat kita terganggu. Kira-kira masing-masing kita tahu nggak yang membuat kita terganggu apa? Kalau ada orang marah, ibu marah. Pak Eko, jangan marah-marah ya. Coba lagi, sabaran. Ibu nggak sabar kalau lihat apa? Oh gitu. Ya, jadi terkadang kita tuh di apa? Iblis tahu kelemahan kita apa. Kalau ada suami istri, kelemahannya ini gini. Kalau suami itu kelemahannya itu dia suka judi. Tapi sebenarnya judinya dia bilang enggak, hanya coba-coba. Itu loh. Online ya itu judi online, saya nggak tahu lewat HP. Nah dia memang cuma 10.000, 20.000 katanya. Tapi dia itu kalau sudah pegang HP pasti ada satu hari itu dia bisa membelanjakan 80 sampai 100.000. Dia nggak bisa pegang HP. Kalau istrinya, dia itu celahnya dia itu ketika dia jadi dia harusnya di rumah, diam di rumah. Dia suka ya berteman dengan orang depan. Awalnya tadi, ya apa kabarnya Bu? Oh iya, mulai cerita tetangga. Dari tetangga cerita suaminya si tetangga. Dari suaminya si tetangga, sepupunya si tetangga, sampai ke kakek nenek moyangnya. Jadi gosip. Nah itu iblis tahu bahwa ibu ini pokoknya kalau udah keluar rumah, dia sudah teruji dengan ibu-ibu yang ada di sekitarnya. Jadi isinya semua gosip. Ibu-ibu kalau ketemu, biasanya ngobrol apa sih? Tanya keadaan, rohani loh, karena ibu pendeta. Masa nggak ada omongan lain kadang. Kadang-kadang kita yang diajak ngomong. Saya pernah, ya biasalah nyapa. Terus, mungkin dipikir saya dukun. Baru selesai doa. Bu, tadi waktu ibu doa itu, ibu lihat apa? Lihat apa saya? Saya lihat orangnya. Masa enggak rasa apa-apa? Saya dipaksa merasa apa-apa. Saya bilang, oh ibu ini pengen tak, pengen tak remes mulutnya. Jadi seakan-akan dia mau menguji saya, mengundang saya untuk bergosip. Saya rasakan apa-apa ketika mendoakan orang itu. Ada di gereja seperti itu, deketin saya pikir minta didoakan. Malah dia tanya yang saya doakan tadi,
Ibu rasakan apa? Gak ada apa-apa. Ibu nggak tahu ya. Dalam hati saya udah curiga. Wah, ntar lagi gosip ini. Aha, nggak tahu saya. Gini loh Bu. Oh iya, terus saya udah langsung pergi, saya tinggalkan. Dia sudah mulai mengajak saya untuk bergosip. Nah, ketika bicara manusia milik Kristus ini tadi, kita harus tahu bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, kita berharga. Jangan ikuti keinginan daging. Ketika kita mengikuti keinginan daging, iblis akan mudah mengintimidasi kita. Jadi iblis itu mudah membuat mata kita ini suka dengan dosa. Jadi ketika celah itu ada, dia bisa masuk. Dia akan mudah membuat kita terintimidasi. Gini, kalau misalnya ibu-ibu ke pasar, beli ayam kampung, kurus-kurus nih ayam kampungnya. Kemudian dikasih harga 50.000. Komplain enggak? Ayam kurus begini kok 50.000 sih? Iya toh? Kira-kira tukang ayamnya bilang apa? Bu, kemoceng aja nggak ada dagingnya harganya 20.000. Anda mau dijawab begitu? Iblis itu selalu membuat mata kita melihat sesuatu itu tidak sempurna. Ketika itu datang dari Kristus, kita komplain terus. Nah, ya kalau Yesus jawab kayak tukang ayam tadi, beli kemoceng Bu, cuma bulunya aja nggak ada daging itu udah 20.000. Ini loh sudah ada dagingnya, ada pahanya 2, ada dada, 50.000. Mau makan kemoceng apa ayam? Tuhan juga begitu. Mau diberkati apa enggak? Tapi kok kecil ya, sudah jadi pengangguran aja. Mau komplain lagi? Iblis itu membuat kita komplain terus dengan berkat Tuhan. Berkat ini kecil, berkat itu kok kurang, berkat ini kok begini. Iblis akan mencari celah sehingga kita berpikir bahwa Kristus tidak memberkati kita. Ketika kita menjadi milik Kristus, berkat Allah terus ada dalam hidup kita. Ini tadi yang kedua. Yang ketiga dari ayat ini, di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa ketika iblis ada di dalam hidup manusia, biasanya seperti ini. Di mana ada Yesus, di situ ada iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau ketika ada Yesus di sana banyak orang diselamatkan. Di mana ada Yesus, pasti ada orang bergereja. Di mana orang beribadah, di sana ada juga yang iblis. Kenapa banyak ibadah yang selalu digagalkan? Kenapa banyak ibadah yang selalu dihentikan? Kenapa banyak acara Natal atau acara Paskah dibatalkan dengan alasan ini bukan tempat ibadah? Kenapa hanya doa mingguan saja dilarang? Karena iblis tidak mau kita dekat kepada Yesus. Di mana ada orang berdoa, di sana ada Yesus, di sana juga ada iblis. Dia akan cari cara untuk menghentikan manusia berdoa kepada Tuhan. Dia akan mencari cara membuat Yesus tidak dekat dengan manusia. Dia akan mencari cara supaya kita tidak diselamatkan. Makanya saya katakan Yesus dan iblis itu dekat-dekat. Kenapa? Karena iblis itu tidak mau ketika Yesus saja yang ada dalam hidup kita. Dia mau merusak itu. Dia mau merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak mau kita diselamatkan. Jadi kita baca dulu Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti iblis itu datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Damai sejahtera, sukacita. Dia mencuri damai sejahtera kita dalam keluarga. Dia mencuri damai sejahtera kita ketika bekerja. Dia mencuri sukacita kita ketika kita diberkati. Tapi katanya gini, kok sedikit? Kita jadi tidak bisa bersyukur. Ketika sudah beberapa, saya tidak tahu ya. Terakhir ini kan orang posting semua di media sosial kehidupannya. Termasuk ketika masih 7 bulanan. Apa untuk cari gender anaknya, nanti dipotong kue, kalau warnanya pink berarti anaknya cewek, kalau warnanya biru anaknya cowok. Ada beberapa kejadian ketika tahu anaknya cewek ngomel-ngomel, padahal itu anak pertama. Kalau anak pertama mau cewek mau cowok apa saja oke. Kemudian yang kemarin itu anak keempatnya ternyata cowok lagi, ngamuk-ngamuk sampai tendang mobilnya ditendang
Dan itu diposting. Saya bilang manusia ini nggak bisa bersyukur ya. Ada orang susah hamil, susah nangis-nangis sampai bayar bayi tabung saja ratusan juta tetap nggak punya anak. Ini sudah bisa punya anak masih ngomel aja. Ngomel, kenapa laki-laki? Apa salahnya dengan anak laki-laki? Loh, kan udah punya 3, kenapa nggak anak perempuan? Kalau di daerah, saya tidak tahu kalau di sini. Kalau di daerah, kalau nggak punya anak laki-laki, itu sampai anaknya 12 pun tetap dijabani cari anak laki-laki. Makanya kalau di desa itu ya anaknya itu banyak. Banyaknya terkadang motivasinya karena mau cari anak cowok. Apalagi kalau orang, ya kan Mas? Nah, orang NTT itu kalau tidak ada anak laki-laki, terus punya anak pokoknya sampai tutup pabrik terus punya anak. Yang penting dapat anak laki-laki. Anak papa saya yang pertama, jadi sebenarnya 7 anak pertama papa saya perempuan semua. Tapi 2 sebelumnya meninggal karena itu kembar. Berarti tinggal 6. Kemudian meninggal lagi 1. Itu anak perempuan. Jadi pokoknya kehamilan ke-8 itu perempuan semua. Papa saya masih mau cari anak laki-laki. Dan puji Tuhan, itu laki-laki. Itu kakak saya laki-laki. Harusnya kan berhenti. Papa saya bilang, coba sekali lagi. Siapa tahu jackpot. Nongol lah saya, perempuan lagi. Hadeh. Waktu saya nongol, waktu itu karena papa saya yakin kehamilan mama saya itu anak laki-laki. Saya melihat foto saya waktu kecil, sedih saya sebenarnya. Baju saya, baju tentara, foto pakai tembak-tembakan. Makanya saya dulu kalau kecil itu mainan saya tuh mainan manjat pohon. Ini manusia itu gak bisa bersyukur. Saya tidak mau menyalahkan papa saya, tetapi manusia kan selalu begitu. Berpikir punya anak laki-laki itu lebih baik. Padahal biasanya yang suka jaga orang tua itu anak perempuan. Tapi papa saya sudah almarhum ya. Cuma ini yang saya ingin katakan bahwa manusia itu sering tidak melihat bahwa sebenarnya berkat Allah itu sudah ada dalam hidupnya. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Iblis mau merusak itu. Makanya dikatakan dia mencuri damai sejahtera. Ketika sudah diberkati punya anak, iblis bilang, kok anaknya cewek? Kalau dikasih anak laki-laki, kok anaknya laki-laki? Ada lagi yang lain, sudah dikasih anak laki-laki dia senang. Tapi ketika anaknya 4 tahun pendek terus, dia bilang gini, anak laki-laki kok pendek? Saya jawab gini, Pak, Bapak kan pendek. Terus Bapak berharap anaknya tinggi. Kalau anaknya tinggi, Bapak curiga loh anak siapa ini? Kok bisa? Ya tapi kan harusnya ikut kakeknya. Kakek yang dari mana? Ya kakek dari kakek saya tinggi. Kakek dari kakek saya itu kejauhan. Jadi bapaknya itu pendek. Kan ada tipe pria yang betisnya itu betis sepak bola tapi pendek. Namanya bantet. Nah, dia berharap anaknya itu tinggi, tidak bantet. Jadi dia punya 3 anak cowok bantet semua. Jadi kayak kue yang tidak jadi. Saya bilang sama kayak bapaknya. Jadi jangan berharap bahwa anaknya bisa tinggi. Gennya seperti apa? Mamanya juga nggak tinggi-tinggi amat. Jadi bersyukur kalau punya anak plek seperti papanya. Bersyukur berarti itu anak Anda, ya. Kalau Anda tiba-tiba Anda, maaf ya, kulitnya hitam tiba-tiba lahir anaknya putih, itu patut dicurigai. Anak siapa ini? Jangan-jangan ketukar di rumah sakit. Ya toh. Jadi jangan sampai kita itu ditipu oleh iblis. Dia mencuri damai sejahtera kita. Kemudian dia membunuh. Apa yang dia bunuh? Dia bunuh karakter kita. Dia tidak membunuh kita secara fisik, tapi dia bunuh karakter baik yang ada dalam diri kita. Semua yang baik sudah Tuhan ciptakan ada dalam diri kita. Tapi iblis ingin membunuh itu. Membunuh karakter kita. Kemudian membinasakan. Bagaimana cara iblis membinasakan kita? Melalui pikiran. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena pikirannya. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena hatinya. Kemudian pikirannya bilang, mati saja sudah. Tidak ada yang menyayangimu. Mati saja sudah, hidupmu tidak berharga. Jadi iblis membinasakan melalui pikiran. Makanya berjaga-jaga ya. Berhati-hati dengan pikiran. Sekali saja pikiran kita dikuasai oleh iblis, ada banyak hal yang Anda pikirkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi jangan biarkan iblis merusak. Dia membinasakan. Tapi Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa kelimpahan yang kita inginkan hari ini? Limpah dalam sukacita. Limpah dalam damai sejahtera. Termasuk limpah dalam berkat-berkat fisik. Berkat-berkat rohani. Berkat-berkat ekonomi. Semua. Toh kita anak-anak Allah. Kita layak dong diberkati Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini ketika iblis ngomong seperti ini
Lebih baik tuh omongannya iblis. Tidak pernah ada omongan iblis yang benar. Iblis itu paling pintar iklan. Siapa yang pernah makan iklan, termakan iklan di sini? Ada satu wanita, dia mau beli koyo pelangsing. Ini kalau pakai koyo ini seminggu langsing. Dia beli. Dia beli banyak, dia mau seminggu bisa langsing. Dia lihat, oh ini pakainya pasti bisa langsing ini. Setelah dia buka, ada tulisan di dalamnya. Koyo ini ditempel di mulut selama seminggu. Ya iyalah langsing nggak makan, ditempel di mulut. Waktu beli kenapa nggak lihat dulu? Masa seminggu bisa langsing? Tidak mungkin pakai koyo. Setelah dia buka, pakai di mulut. Jangan pernah dibuka dalam seminggu. Ya antara kurus dan mati ya itu. Ya iblis begitu. Kalau mau kasih iklan begitu. Termasuk buat anak-anak muda. Di sini nggak ada anak muda ya, anak setengah muda semua ya. Biasanya anak setengah muda itu godaannya itu lain Pak. Ya, biasanya godaan para bapak-bapak, tolong jujur apa Pak godaannya Pak? Nge-vape Pak? Iya Pak. Ngerokok? Berapa kali saya sarankan Pak, knalpot motor aja Pak. Kan besar itu Pak. Kalau pas pakai knalpot suruh istrinya ngegas. Jadi lebih banyak asapnya daripada vape Pak, mahal-mahal. Kalau ini kan gratis, sekali isi bensin kan bisa dipakai juga sekalian ya toh. Sambil diisep knalpotnya. Lumayan, asapnya bisa lewat hidung, telinga, semua lah bisa lewat ya. Jangan tanggung-tanggung. Jadi jangan ketipu. Jangan ketipu dengan tipu daya iblis yang membuat kita tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Iblis itu sama seperti, tapi saya tidak mau menganalogikan ini bahwa itu benar. Kenapa tukang tambal ban mau kalau ban kita pecah? Supaya dia ada kerjaan toh. Betul. Kenapa dokter senang kalau Anda sakit? Supaya dia punya pasien. Kenapa apotek waktu pandemi suka kalau orang sakit semua? Tahu nggak ketika pandemi selesai, toko obat bilang semua, aduh kok pandemi berhenti ya? Karena waktu itu harga masker jadi mahal, betul? Yang waktu itu satu kotak cuma 15.000, waktu itu 200.000 loh. Sampai beberapa apotek bilang, wah kita selama pandemi naik 500%, setelah pandemi turun semua. Ada yang kaya mendadak waktu pandemi, ada yang miskin mendadak. Siapa yang kaya mendadak waktu pandemi? Yang jualan obat, yang dokter, yang jualan masker. Jadi iblis juga seperti itu. Kenapa orang yang jual makanan kepengen Anda lapar? Supaya Anda beli. Iblis juga begitu. Dia mau supaya hidup kita ini rusak. Jadi dia punya kerjaan untuk merusak lebih lagi. Dia rusak kepala keluarga. Setelah itu dia rusak ibu-ibunya. Setelah dia rusak ibunya, anak-anaknya. Makanya rumah tangga jadi berantakan. Itu di rumah tangga, di gereja juga. Siapa yang pertama sekali hendak dirusak oleh iblis dalam gereja? Pemimpinnya. Pemimpinnya dirusak dari cara apa? Kalau Pak Eko tidak tahan emosi, dengan misalnya tidak ada di sini ya, ada jemaat antiknya minta ampun, saking antiknya nggak bisa diomongin. Jadi iblis itu akan merusak gereja, bisa melalui jemaat, bisa melalui pemimpinnya, bisa melalui siapa saja. Yang penting iblis itu akan membuat kita melihat ada kesalahan. Khotbahnya tidak bagus, nyanyinya tidak bagus, jemaat ini tidak enak, itu tidak bagus, semua tidak bagus. Di dalam gereja, selagi yang ada dalam gereja adalah manusia, pasti ada kelemahannya. Kecuali yang menjalankan gereja ini Yesus sendiri dan para pelayannya adalah malaikat, aman semua. Ya, yang nyanyi malaikat, yang main keyboard malaikat, yang khotbah Tuhan Yesus, ya. Terus setiap orang duduk itu ditemani sama satu malaikat, kalau berisik disentil mulutnya, diam. Terus diam. Nah itu aman gerejanya. Kalau ada yang pikir macam-macam, otaknya kemana ini? Pikirannya kemana? Maunya begitu? Tidak ada. Gereja ini tidak sempurna. Tapi iblis akan membuat kita mencari tahu, oh ini ya, itu ya. Kita berpikir bahwa opini kita itu lebih baik. Jadi dari cerita ini tadi, ketika Yesus mengusir roh jahat yang masuk di dalam diri orang orang ini, dan dia mengusirnya ke babi-babi, bukti pertama adalah
kita milik Kristus karena kita berharga. Babi hanya berharga bagi orang yang jualan babi dan makan babi. Ya, tapi bagi Kristus babi itu tidak berharga. Silakan iblis ngambil babi. Makanya setelah itu kan peternak babi ngomel toh. Karena bagi mereka babi itu lebih berharga daripada teman mereka. Banyak dari orang Kristen merasa apa yang miliknya lebih berharga dari orang lain. Makanya mereka mudah menyakiti orang lain, hanya mempertahankan egonya. Jadi berhati-hati. Di sini dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita berharga, bahwa kita milik Kristus, bahwa apapun yang dilakukan Kristus adalah menyelamatkan kita, sedangkan iblis untuk menghancurkan. Jadi malam hari ini kita bisa belajar ini. Ketika ada Yesus dalam hidup kita, iblis juga akan ikut-ikutan. Karena dia tidak mau kita diselamatkan. Di mana ada orang berdoa, di situ iblis akan ngerecokin. Di mana Anda sedang berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, iblis merecokin pikiran kita. Nggak mungkin. Kok lama? Jadi berhati-hati ya. Setiap kali kita bersandar kepada Tuhan, iblis akan menyampaikan sesuatu yang membuat kita tidak bersandar kepada Tuhan. Karena kerjaannya memang begitu. Provokator. Tapi dia tidak bisa mencelakai kita. Jadi hari ini kita bisa belajar 3 hal ini. Bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, Kristus berkuasa atas kita. Kita milik Kristus. Dan Kristus berkuasa atas iblis. Ketahuilah, jangan pernah takut kepada iblis. Jangan pernah mau ditakut-takuti iblis. Tapi balikan, Anda nakut-nakutin iblis. Katakan seperti ini. Aku akan memanggil di dalam nama Yesus. Panggil Yesus, dia pasti lari. Karena nama Yesus berkuasa. Jadi hari ini apapun yang kita doakan, Anda mau doakan pernikahan Anda mau doakan pekerjaan Anda, doakan anak-anak Anda, semua doakan di dalam nama Yesus. Karena semua akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Amin. Mari kita berdoa.